Ketujuh. Ayat 5 sampai ayat ke-7, saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Di Besek mereka menjumpai Adoni-Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni-Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan jari kakinya. Kata Adoni-Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Ya Tuhan, saudara. Saudara, dari cerita ini, saudara, bagaimana ketika Yosua mati, maka kemudian tiap-tiap suku berperang, saudaraku, ya, untuk memperluas daerah mereka masing-masing. Dan dari cerita ini kita melihat bagaimana Yehuda, ya saudaraku, Yehuda dibantu dengan Simeon maju berperang bersama-sama, dan saat itu mereka harus berhadapan dengan Adoni-Bezek, ya saudara, Adoni-Bezek. Dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat tentang satu hal, satu hukum yang sebetulnya sudah lama, ya, kita tahu bersama, bahkan orang dunia juga tahu tentang hukum yang satu ini, hukum tabur tuai, kata Alkitab, ya, kata orang dunia ini hukum karma, ya saudara. Firman Allah mengajar kita tentang hukum tabur tuai, tetapi dunia juga mengerti tentang hukum ini. Dunia bukan tidak mengerti hukum ini. Ini hukum yang umum, saudara. Artinya dunia juga mengakui bahwa yang seperti ini nih ada, ya. Apa maksudnya? Ya, hukum tabur tuai, hukum karma. Apa yang dibuat itu yang akan terjadi juga dalam hidup kita. Kalau yang kita buat baik, maka yang baik juga yang akan menjadi bagian kita, yang kita akan alami. Tapi kalau yang kita lakukan buruk, maka cepat atau lambat yang buruk itu juga akan terjadi juga dalam hidup saya dan saudara, ya. Bagaimana kita melihat tentang kisah ini Adoni-Bezek, saudaraku, ya, Yehuda dan Simeon, saudara, ketika mereka mengalahkan raja ini, maka dikatakan, saudaraku, dikatakan bahwa memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Bayangkan, saudara, jari-jarinya itu dipotongin semua. 10 jari dipotong semua, 10 jari kaki dipotong semua. Tapi ternyata, saudara, saya tidak tahu apakah mereka ngerti atau tidak. Saya tidak tahu. Apakah maksud saya, apakah Yehuda ini mengerti atau tidak, tahu atau tidak, bahwa ternyata Adoni-Bezek itu punya kebiasaan seperti itu, gitu, saudara. Adoni-Bezek ini punya kebiasaan, kalau dia mengalahkan satu kerajaan, ya saudara, maka rajanya ditangkap dan dipotong semua tangan dan kaki. Itu kebiasaannya Adoni-Bezek. Makanya dia bilang, saudaraku, dalam ayat yang ke-7, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah meja. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepada. Saya tidak tahu, saudara, adakah Yehuda dan Simeon ini tahu, saudara, bahwa ini raja bengis, raja yang suka nyiksa orang, saudara. Ya, rajanya dikalahkan, kerajaannya dikalahkan, rajanya ditangkap, ya sudah. Kalau Adoni-Bezek berperang itu, saudara, lalu kemudian raja itu, saudara, raja itu dipotongin 5 jari kiri, 5 jari kanan, 5 jari kaki kiri, 5 jari kaki kanan, dipotongin semua. Bayangkan, ngeri, sadis. Dan dia sudah memperlakukan itu 70 kepada 70 raja. Nah, 70 raja itu dibiarkan hidup, tapi ngais-ngais makanan, sampah dari sisa makanannya Adoni-Bezek. Dan Yehuda, Simeon, ketika suku ini mengalahkan Adoni-Bezek, maka mereka potongin itu jari-jarinya Adoni-Bezek, kakinya juga dipotongin. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah suku Yehuda, suku Simeon itu ngerti bahwa ini raja ini suka begitu. Mungkin, ya saudara, atau bisa juga tidak. Tapi seperti itu yang saya katakan, ya saudara, cepat atau lambat apa yang dilakukan oleh Adoni-Bezek itu akan dialami juga sama Adoni-Bezek. Apa yang dia lakukan kepada orang lain, maka itu juga yang akan berlaku atas diri. Ini
juga yang harusnya kita mengerti, menjadi ingat-ingatan, menjadi peringatan kita. Bahwa enggak, kalau kita melakukan sesuatu tuh saudara, enggak nguap begitu saja, terlupakan begitu saja, saudaraku. Tidak. Tetapi hidup ini seperti sebuah taburan, makanya tanpa kita sadar tiap hari kita seperti sedang menabur. Ada yang menabur kelicikan, ada yang menabur ketidaktulusan, ada yang menabur macam-macam yang buruk. Ada yang menabur gosip, ada yang menabur fitnah, ada yang menabur seperti itu. Enggak akan dihalangi firman Tuhan, cuma memperingatkan jangan begini, jangan begitu, jangan lakukan ini, jangan lakukan. Tapi itu kembali kepada haknya kita, kepada keputusannya kita. Tetapi kemudian ketika kita melanggar firman, sebetulnya siapa yang menghukum kita? Siapa yang menghukum kita? Perbuatan kita sendiri yang menghukum saya. Yang menghukum saya adalah perbuatan saya sendiri. Kenapa? Karena memang hidup ini adalah sebuah tabur tuan. Yang menghukum saudara, maaf, adalah saudara sendiri. Kenapa? Karena memang hal kita mengajar sama kita, hidup ini adalah tabur tuan. Kita seringkali berpikir sudah selesai, apalagi kalau nggak ada yang lihat, apalagi nggak ada yang ngerti, apalagi nggak ada yang tahu. Kita fitnah orang, kita adu domba ini sama itu, orang nggak tahu, padahal kita yang jadi otaknya. Mungkin. Atau kita melakukan ini dan melakukan itu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Semua akan berjalan seperti yang saudara inginkan, seperti yang saya inginkan. Tetapi nanti, itu yang jadi masalah. Nanti. Seperti apa yang kita sudah lakukan, itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu mengerikannya ternyata. Bahwa hidup ini seperti seperti ada di sebuah ladang yang besar, ladang bukan padang gurun, ladang. Di mana kita jatuhkan benih, dia tumbuh. Benar saudaraku, benar. Kemudian kita lupakan, tapi dia terus tumbuh. Benar, kita nggak ingat lagi, tapi dia terus. Sama halnya sebetulnya, bukan cuma tentang yang jahat yang itu menjadi taburan, tetapi yang baik juga itu menjadi taburan. Ada amin, saudara. Ketika kita juga melakukan yang baik, kita lupakan juga seperti pada waktu kita melakukan hal yang tidak baik. Kita lupakan. Tapi sama-sama dua-duanya tuh. Tapi pertanyaannya, berapa sering saudara menabur yang baik dan berapa sering saya dan saudara menabur yang tidak baik? Dalam hidup ini tentunya ada taburan-taburan tidak baik sengaja, baik tidak sengaja. Tapi saudara, kemudian pertanyaannya adalah seberapa banyak sebetulnya perbuatan taburan yang baik itu yang kita sudah buat, yang kita sudah buat. Jangan-jangan taburan yang tidak baik, yang terus kita tabur lewat kata-kata, lewat pikiran, lewat banyak hal. Yang pada akhirnya, saudaraku, hari-hari kita ke depan menjadi hari-hari yang buruk terus gitu. Iya kan? Dimana mau nggak mau nih saudara, itu tuh tumbuh dan itu menghasilkan saudara. Yang tidak baik juga menghasilkan. Dimana suka atau tidak suka kita harus petik hasil. Bukan cuma petik. Alkitab nih saudara ajar sama kita harus makan apa yang kita tahu. Adonisedek ini saudara menabur, dia potongin raja-raja, Kenapa? Karena dia merasa dia yang berkuasa. Terserah saya. Kadang kalau kita juga berkata, terserah saya mau buat apa, saya mau buat ini, ya memang betul terserah saudara. Sama seperti Adonisedek, dia potongin raja-raja yang dia kalahkan. Ada 70 raja, ngeri. Bayangin saudara, raja nggak punya jari 10. Orang nggak punya jari, maaf nih saudara ya. Orang nggak punya jari kaki nih. Jari kaki itu keseimbangan. Sudah ada orang yang dipotong 2 jari kakinya. Itu jadi keseimbangan jadi. Keseimbangan kita itu bukan di telapak kaki aja. Maaf nih saudara ya. Yang saya tahu sudah ada orang yang ada kena gula dipotong jarinya. Itu keseimbangannya jalannya jadi nggak benar gitu.
Ini 10-10-nya nggak ada. Saudara tahu ini nih pegas, ini nih keseimbangan. Ini nih kayak apa sih? Kayak per, kayak apa gitu. Kayak kalau mobil tuh ada stabilisernya tuh. Jadi bagaimana saya nggak ngerti, kayak kesian lah. Tangan juga nggak ada, jari nggak ada. Tapi seperti yang dilakukan oleh Adonis Besek, maka itu juga yang terjadi, yang menimpa itu. Sekali lagi, bukan hanya apa yang kita tabur, yang kita tuai selesai, tapi kita langsung makan. Sama halnya dengan perbuatan baik yang kita tabur, kita juga pasti tuai. Ada amin, saudara? Kita juga pasti menikmati. Pasti yang baik itu bukannya dipaksa, tapi kita menikmati ya. Yuk sama-sama pagi ini, saudara, kita merenungkan lagi. Ya, di dalam hari raya orang Israel itu ada hari raya Seruni. Ingat, hari raya Seruni itu apa, saudara? Hari raya Seruni itu seperti yang saya pernah sampaikan, itu seperti hari raya Nyepi. Ya, saya nggak tahu Nyepi sampai di mana pengertiannya, tapi hari raya Seruni itu sudah orang suruh diam, ya, beberapa hari, bukan cuma 1 hari. Tapi beberapa hari dia suruh berdiam diri. Untuk apa? Untuk mengevaluasi, lihat catatan-catatan kehidupan yang dia sudah buat, mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan. Banyak yang burukkah atau sudah banyak yang bagus? Banyak yang hitamkah atau banyak yang putih? Itu menjadi saat di mana orang duduk dia berhenti dari seluruh aktivitasnya dan merenungkan, melihat, mengevaluasi catatan-catatan kehidupannya, bukan catatannya orang lain. Karena seringkali kita melihat catatan orang lain, seringkali kita melihat hidupnya orang lain, seringkali kita melihatnya, kita punya banyak waktu untuk menilai hidupnya orang lain, tapi kita nggak punya waktu untuk menilai hidupnya kita sendiri. Seperti apa sih sudah saya? Seperti apa saya sama Tuhan? Seperti apa dengan tanggung jawab yang dipercayakan sama saya dalam pelayanan? Seperti apa saya sudah jadi seorang suami? Seperti apa saya sudah jadi pelayan Tuhan? Apa yang saya sudah buat? Apa yang saya sudah lakukan? Tolong kita ya saudara, supaya kedepannya jadi baik gitu. Amin saudara. Hari-hari kita, hari-hari yang dimana ada keceriaan, ada sukacita. Apa sih sebetulnya yang membuat kita sukacita? Karena yang kita tuai itu baik. Ada amin saudara. Nggak mungkin kalau kita menuai yang tidak baik lalu kemudian kita bersukacita. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kita menuai yang buruk-buruk seperti ini. Adonis Sedek saudara, lalu kemudian dia bersukacita. Ketika jarinya dipotongin semua, dia bersukacita. Kenapa ada hari-hari yang baik? Kenapa ada hari-hari yang indah? Kenapa ada hari-hari yang gilang gemilang? Kenapa? Bagian ini nih yang tidak boleh dihapus dari hidup kita. Kenapa? Kemudian saudaraku, ibadah kita jadi tidak ada artinya. Maaf saudara. Kalau apa? Kalau kita keluar dari ibadah, maka firman Allah ini tidak berpengaruh dalam hidup saya dan saudara. Yang jahat ya tetap jahat, yang bulit ya tetap bulit, yang curang ya tetap curang, yang culas ya tetap culas, yang iri hatian ya tetap iri hatian, yang nggak tulus ya tetap nggak tulus hidupnya. Ya. Jadi ibadah kita ini sudah gampang. Kenapa? Karena ibadah itu sebetulnya hanya mau apa ya? Mau membangkitkan, menyadarkan, dan menguatkan kita. Untuk apa? Untuk masuk di dalam hidup yang seperti itu. Menabur. Makanya saya katakan, seringkali saya katakan,
Tantangannya kita itu apa saudara? Ketika kita keluar dari pintu gereja ini, tantangan kita itu bukan pada waktu kita ada di rumah Tuhan. Tantangan kita itu pada waktu kita selesai ibadahnya bubaran, ya kita mulai berdiri, saudara, kita mulai keluar, ya ada yang naik juga sih saudara. Mulai masuk mobil, mulai naik beca, mulai naik motor, saudara. Lalu kemudian kita masuk dalam aktivitas kita, nah itu tuh, di situ pergumulannya, di situ ladangnya. Tolong kita, saudara. Firman Tuhan itu juga buat saya, buat kita semua. Ada amin, saudara. Supaya hari-hari kita ke depan menjadi hari-hari yang ada keindahan. Seperti adalah keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku. Hidup yang seperti itu tuh nikmat. Ada amin saudara. Ya, keindahan ada di hadapan kita, kemurahan di belakang kita. Artinya apa? Ada kemurahan Tuhan yang menolong kita, menopang kita. Di mana kita nggak mampu, kita nggak berdaya. Ada kasih Tuhan yang hebat yang memampukan saya dan saudara. Dia yang mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Dia menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Ada amin saudara. Itulah kemurahan Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Apa yang saya tidak bisa lakukan, Dia lakukan itu buat saya. Dia tuntaskan itu buat saya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Hakim-Hakim, kita lihat juga pada ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Ayat 29 sampai 31. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rem. Saudara, sebetulnya yang dialami oleh Israel, saudara, tanpa Yosua pun mereka tetap bergerak, mereka tetap menyerang, mereka tetap bisa memperluas daerah-daerah mereka. Mereka tetap bisa mengalami kemenangan, dan banyak yang dikalahkan. Ya, banyak. Tidak mungkin saudara, kalau sampai ada satu daerah direbut tetapi penduduknya tidak dikalahkan, tidak mungkin ya. Tidak mungkin saudara. Ya, tidak mungkin seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah kalau saudara melihat, ya saudara, selalu begitu. Kalau saudara baca nih dari ayat yang di atas, ya ada banyak yang seperti itu. Suku-suku Israel mengalahkan tanah-tanah yang dikalahkan, tetapi penduduknya dibiarkan. Suku Efraim tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rem. Mereka dikalahkan tapi dibiarkan. Mereka dikalahkan tapi tidak dibasmi. Mereka dikalahkan tapi ya kalau mereka tidak mau bunuh, diusir aja. Enggak, mereka dibiarkan gitu. Jadi aneh. Jadi aneh saudara. Kalau saudara melihat seperti itu aneh. Ya saudara, itu aneh. Negara-negara bangsa-bangsa yang lain lebih cerdas, lebih tidak kompromi. Saya lebih suka pakai kata ini. Tidak berkompromi. Tapi Israel, komprominya kuat banget. Kalau saudara melihat, saudara, ya, Asyur dan negara-negara bangsa-bangsa zaman dahulu kala yang besar-besar, Asyur, Babel, ya saudara, ya Persia, itu mereka punya cara. Mereka punya cara apa? Ketika mereka mengalahkan saudara, seperti mereka Babel mengalahkan Israel, apa yang dilakukan? Saudara? Untuk melemahkan negara itu, bangsa itu, apa yang dilakukan? Penduduknya diambil, ya saudara, jadi tawanan, diambil. Ini saudara dibuang ke Babel. Ada yang disebar juga. Itu caranya, saudara. Belanda itu pakai begitu. Makanya ada orang-orang Jawa yang di Suriname. Iya kan saudara? Dipencar. Sampai apa? Orang udah gak punya keluarga negara.
Israel dibuat ke Babel. Supaya apa? Supaya mereka lupa salah tanah airnya. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka, mereka nggak akan kembali. Mereka lupa identitas mereka. Dan yang di Israel ini, yang di tanah Kanan ini, udah gak jelas orangnya. Kenapa? Karena Babel mengalahkan Mesir. Mesir diambil sebagian, taruh di tanah Kanaan. Ya, nanti orang Kanaan sebagian lempar ke Mesir. Nanti bagian mana lagi diacak. Jadi ngawur. Tapi apa? Mereka tidak mau orang-orang ini mempengaruhi mereka. Biar ini yang ancur-ancuran, biar bangsa-bangsa yang dikalahkan ini menjadi bangsa yang tidak jelas pada akhirnya. Tapi Israel nggak punya strategi itu. Israel komprominya kuat di sana. Ini saudara, kelemahan kita sebetulnya ya sudah, kalau saya lihat kita itu terlalu mudah berkompromi. Dengan berdasarkan apapun juga, kasihkah, apakah, kita tuh terlalu mudah berkompromi. Sampai pada akhirnya kalau saudara melihat Israel itu jadi nggak punya identitas. Kenapa? Karena bagaimana tidak, saudaraku, orang-orang ini kawin campur, orang-orang ini ngobrol dengan segala cara berpikir mereka yang duniawi masuk, saudara. Akhirnya apa? Rohani Israel turun, tambah turun. Tadi saudara kalau sudah lihat di kitab Hakim-Hakim, tambah turun. Kenapa? Salah satu penyebab terbesarnya buat saya, menurut penilaian saya, adalah komprominya Israel itu begitu. Bayangkan, orang-orang ini dibiarkan hidup. Kalau orang-orang ini biarkan hidup, ini bukan cuma puluhan orang, ratusan orang, saudara. Ratusan orang lalu kemudian berasimilasi, kawin, naksir, apa macam-macam, dagang. Akhirnya apa? Pengaruh orang-orang ini sangat masuk sekali, berpengaruh sama orang-orang Israel. Dalam mereka berdagang, dalam mereka berumah tangga, dan macam-macam. Ini saudara. Jadi, dan ini kelemahan kita. Kita terlalu terbuka. Kita seperti pintu yang ngablak-ngablak, bahasa Spanyol. Ya, ngablak-ngablak. Di mana semua boleh masuk, semua kita bilang begini, bagus, nggak salah. Ya oke. Semua kita nilai seperti. Kita nggak punya saringan, kita nggak punya filter. Kita biarkan pergaulan ini mempengaruhi kita sedemikian rupa. Kita biarkan YouTube mempengaruhi kita sedemikian rupa. Maaf saudara, saya bukan saya suruh saudara lihat YouTube-nya saya terus atau lihat khotbah itu, enggak. Kalau saya mau juga saya masukin ke Facebook dari awal-awal. Tapi maksud saya ini, berhati-hati, karena itu tuh bisa jadi pengaruh yang buruk buat saudara dan saya. Itu tuh bisa jadi merusak, itu bisa merusak mental, itu bisa melemahkan rohani saya dan saudara. Itu bisa merusak cara berpikir gitu. Betul, saudara. Hati-hati, ya. Kalau kita memang nggak ada pilihan, memang kita hadir ada di tengah-tengah keadaan yang mayoritas, di tengah-tengah. Israel sebetulnya bisa menentukan, Israel bisa memutuskan bunuh. Kalau mereka nggak mau bunuh, biarin aja mereka hidup, tapi dibuang, dikeluarin, diusir. Enggak. Jadi saya bayangkan, setiap suku yang mengalahkan satu daerah, orang-orang di daerah ini dibiarkan. Jadi mereka berasimilasi. Yang ini juga sama, Benyamin sama, nanti Efraim ya begitu. Ya, gimana? Jadi boleh dibilang, saudaraku, pengaruhnya mereka lebih besar daripada Israel mempengaruhi mereka. Karena mereka juga sudah kalah jumlah, kalau boleh dibilang. Hidup ini mempengaruhi atau dipengaruhi. Ya. Jaga hati. Makanya saya cuma bilang, kalau saya nggak suka tuh yang namanya orang
ngadu-ngadu sama saya nggak suka. Orang datang, pakai ini, nggak suka saya. Saya bukan orang yang suka digituin. Buat saya itu merusak, dan saya jadi saya punya penilaian yang nggak bagus sama orang. Kalau orang suka, ini bagus ini, laporin, saya jadi hilang respect sama orang. Saya bukan orang yang buta, picek, budek, enggak. Saya tahu banyak hal, tapi itu pribadi. Ya, orang juga apa namanya? Saya juga percaya ini benar kalau bicara tentang pengaruh omongan orang ya sudah. Saya percaya juga orang tuh, saya sambil berdoa, saya cuma mau lihat orang itu berubah dari hari ke hari. Orang tuh ada errornya, ada ngawurnya. Tapi saya percaya orang nggak selalu error. Pasti satu saat di dalam satu titik orang itu ketemu sama kebenaran. Ada amin saudara. Ketemu sama kesadarannya. Jadi saya juga nggak suka, karena saya juga ngalamin. Ketika saya salah, nggak dihantam, bang. Ini kadang-kadang kita terbuka, telinga kita dibuka lebar-lebar, mata kita terbuka, semuanya. Kenapa? Tapi sampai akhirnya hati kita rusak. Ini pengaruh secara khusus. Tadi saya bilang pengaruh tentang pengaruh pergaulan kita, waktu kita gaul sama kita begitu terbuka sekali. Kalau lagi reunian, ya kita jadi ikut-ikutan ngomong yang macam-macam sama mereka. Jadi aneh-aneh kita, yang tadinya tidak aneh karena kita terpengaruh jadi aneh. Waktu kita kumpul sama orang-orang sapa, kita juga terbuka, sangat terbuka. Sampai tanpa kita sadar, tanpa Israel sadar, Israel sedang dilemahkan. Nanti kalau sudah lihat, orang-orang kalian ini jadi kuat. Kalau sudah lihat, nanti baca, kita maki-maki misalnya, orang-orang kalian ini nanti menindas Israel. Kenapa? Mereka nanti jadi kuat. Contoh logika ya saudara. Ini sangat serius sekali bicara tentang pengaruh. Ini sangat serius sekali. Itu sebabnya jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga telinga kita, jaga mata kita. Apa yang nggak perlu kita lihat, kita nggak perlu lihat. Apa yang kita nggak perlu dengar, kita nggak perlu dengar. Ada amin saudara. Nggak jadi sesuatu juga kalau kita dengar. Nggak juga jadi bikin kita hebat. Kalau berita itu bikin melemahkan kita, nggak perlu kita dengar. Ada amin saudara. Ya. Apakah itu berita di televisi, apakah itu berita di mana, ya saudara, atau berita-berita secara pribadi yang berkaitan sama nama kita, tentang perasaan kita. Kalau nggak perlu didengar, nggak perlu. Jangan pengen tahu semuanya, pada akhirnya pengen tahu semuanya, tapi sebetulnya kita jadi orang yang bodoh. Apa? Hati kita hancur-hancuran, hidup kita jadi hancur-hancuran, pikiran kita jadi hancur-hancuran. Itu orang bodoh. Kita tahu banyak hal, dan pengetahuan kita merusakkan hati kita, merusakkan pikiran kita, akhirnya merusakkan hidup kita, merusakkan rohani iman kita. Dan tolong kita bagi hari ini, Tuhan jaga hati kita, Tuhan lindungi hidup saya dan saudara. Roh, jiwa, tubuh kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tapi jangan kasih kesempatan. Ada filter di dalam. Ada filter. Jangan sok tahu, jangan kepo banget. Ada terlalu banyak orang pengen kepo. Ya, kepo itu jadi sesuatu yang itu banget. Kalau keponya saudara mendatangkan iman, mendatangkan sesuatu yang baik, nggak apa-apa. Tapi kalau keponya saudara itu hanya memperburuk hati, pikiran, ya hati jadi nggak enak, jadi gelisah, buat apa? Masih benar kita nggak tahu. Saya terakhir waktu pertama kali saya naik pesawat, saudara, saya naik pesawat ke Manado, ya saudara, saya mah tenang aja, ya, tenang. Memang saya lihat itu awalnya gelap bisa. Saya lihat katanya udah nyampe di Manado, ya itu dulu pakai pesawat burak, sudah bayangkan burak, pesawat burak. Pesawat burak itu masih pakai baling-baling kalau misalnya, belum pakai jet. Muter, saya waktu itu pergi sama Pak Buce sama Pak Rudislan. Ini sudah sampai, katanya sudah sampai. Iya.
Dia diam, dia tegang. Kenapa tegang mukanya? Ya, saudara. Saya nggak ngerti. Ya, memang awalnya gelap banget, awalnya gelap. Pada waktu mereka melihat seperti bagaimana ada lalu seperti ada lubang cahaya, saudara. Lalu ini pesawat kejar, saudara. Dan puji Tuhan, mereka bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Saya nggak ngerti, saudara. Jadi waktu mereka keluar, pesawat goyang-goyang. Saya nggak ngerti. Memang orang bodoh itu bagus. Kadang-kadang kita nggak ngerti itu bagus. Beneran. Goyang gitu. Tapi saya tenang-tenang aja. Enjoy aja, enak ya. Yang pesawat itu enak. Yang 3 jam, saudara, kalau bisa 5 jam, sudah ya nggak puas. Waktu mereka bilang, aduh, waktu mereka keluar itu dari terang, puji Tuhan, orang ada yang tepuk tangan. Ada apa sih? Nggak ngerti sih. Jadi udah tuh ada apa sih? Ya itu tuh bahaya, bisa nabrak gunung, bego, kata mereka. Oh, itu bisa jatuh pesawat itu tuh awan gelap banget, itu bisa salah, bisa bagaimana, bisa kehantam atau bagaimana, bisa jatuh. Kadang-kadang bodoh itu bahaya, nggak, bukan bodoh, nggak ngerti itu bagus. Supaya apa? Kita jadi orang yang tenang, nggak panik. Ya, tolong kita, saudara, supaya ya dalam kita menjalani hidup ini ada sukacita terus dalam hati kita, terjaga hati kita. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah aliran-aliran air hidup itu. Mari kita menyembah.